Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Nur Alam SPD, salah satu guru di UPT SMP Negeri 1 Patang Panua, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Angkatan 3 jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 250208100608. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SMP Negeri 1 Patang Panua pada kelas 8 dengan materi ajar menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sehat-sehat ya, Ki? Sehat. Bagaimana kesiapan untuk belajar? Kelasnya sudah bersih? Bersih. Ya. Kemudian pakaiannya bagaimana? Sudah dirapikan? Sudah. Oke, sekarang kita mulai kepada ketua kelas untuk siapkan. Bersedia. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. 4. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik bagiku. Oke, sekarang kita akan mengecek kehadiran. Mohon didengarkan namanya. Kuliah, Hadir Bu. Nurlinda, Nurfaya, Hadir Bu. Nurul Jannah, Hadir Bu. Nurul Asyikin, Hadir Bu. Dina, Hadir Bu. Nur Haida, Hadir Bu. Nur Hidayah, Hadir Bu. Nur Talita Indri, Hadir Bu. Syafa Rahlah, Hadir Bu. Zakila, Hadir Bu. Nur Syafika, Hadir Bu. Zaki, Hadir Bu. Umair, Hadir Bu. Zuhaimin, Yusuf, Hadir Bu. Aidil Anwar, Hadir Bu. Rahmat, hadir Bu. Muhammad Alif, Hadir Bu. Muhammad Khairul Nizam. Hadir Bu. Oke, jadi hadir semua ya untuk hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Fungsinya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Sawan sampai Merauke berjalan pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu. Sekarang silakan duduk lagi. Oke,
pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Tetapi sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai materi tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ada 4 itu, termasuk dengan amanah dan jujur. Jadi ada kaitannya berkaitan dengan materi yang sekarang, karena membahas juga materi tentang amanah dan jujur. Sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan. Kira-kira yang berkaitan dengan materi pada saat ini, yang berkaitan dengan amanah dan jujur. Apakah kalian pada hari ini sudah melakukan perbuatan jujur? Sudah. Kemudian, kira-kira mengapa kita harus berkata jujur? Agar terhindar dari dosa. Terus, apakah penting kita bersikap amanah? Penting. Oke. Kemudian, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami pengertian sikap amanah dan jujur, memahami cara menerapkannya serta memberikan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari pengertiannya, kemudian cara mengaplikasikannya kepada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga menyadari bahwa Allah mengetahui setiap perbuatan, sehingga terdorong untuk selalu jujur dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga itu sehingga dapat menjelaskan manfaat bersikap amanah dan jujur, dan menyadari bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termotivasi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk pembahasan, kita ice breaking dulu agar tetap semangat kan? Coba semuanya tepuk semangat. Oke, Ibu harap semangatnya akan terjaga sampai akhir dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada materi pembelajaran hari ini. Yang pertama, membahas tentang pengertian amanah dan pengertian amanah dan jujur itu ada 2. Yang pertama kita bahas itu tentang secara bahasa. Amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu amanah. Jadi amanah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Kemudian kita lihat dari secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Kedua, kita masuk pada pengertian jujur. Yang pertama yaitu dalam bahasa Arab. Jujur berasal dari kata siddiq dan berkaitan dengan materi sebelumnya. Ada sifat Nabi itu siddiq yang berarti jujur. Berdasarkan pengertian amanah secara istilah, terdapat 3 cakupan amanah. Yang pertama itu amanah
berpikir. Jadi amanah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bergantung dengan amanah untuk keagamaan. Kemudian yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya, baik dalam bentuk materi ataupun non materi. Materi selanjutnya itu cara berperilaku amanah dan jujur. Yang pertama itu meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak melanggar. Contohnya tadi amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dipertanggungjawabkan, contohnya tadi buku. Ya, kalau misalkan pinjam di bukunya teman, kita pinjam dalam keadaan yang rapi, terbungkus, bagus. Terus kita pinjam, harus kembali dalam keadaan yang bagaimana? Semula. Seperti semula kan? Jadi barangnya harus kembali seperti keadaan pada saat kita meminjam barang tersebut. Kemudian karena akan dipertanggungjawabkan nanti di dunia maupun di akhirat. Ketiga, menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Seperti penjelasan sebelumnya tadi, kalau misalkan rusak bukunya teman, hilangi satu lembar, kira-kira masih lengkap ke ilmunya di dalam? Jadi harus kita pelihara baik-baik. Kemudian melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Kemudian materi yang berikutnya itu mengenai hikmah, sikap amanah dan jujur bagi masa depan generasi muda. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Jadi hikmah dari sikap amanah dan jujur itu pasti yang pertama itu meningkatkan keimanan. Yang ketiga, mendapat kepercayaan dari orang. Yang kelima, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Oh, ternyata perilaku jujur bentuknya bukan hanya dalam perkataan saja, tetapi juga perbuatan. Begitu rupanya. Oh, buruan. Iya, sebentar. Oh, kamu tadi waktu di kantin makan bakwan 5 biji kan? Iya, emang kenapa bro? Kenapa bayarnya cuma 2? Kamu nggak jujur bro. Kamu nggak dengerin penjelasan guru agama baik-baik. Jujur itu hanya dalam perkataan. Aku tadi lihat kamu ketiduran di kelas waktu bapak menjelaskan tentang kejujuran. Jangan ngeles bro. Jadi penjelasan yang kamu dengar itu belum selesai. Tadi aku juga browsing di internet untuk memastikan. Terus aku harus ngapain bro? Aku malu kalau harus mengakuinya sama wak kantin. Kenapa harus malu bro? Kita kan udah belajar tentang amanah. Jadi kita harus berani. Kira-kira apa hikmah yang bisa kita petik pada 2 video tadi? Selalu buat jujur. Kemudian apa lagi? Tidak boleh membohong. Tidak boleh? Tidak bohong. Selanjutnya setelah pembahasan materi, supaya tidak bosan kita lakukan eksekusi lagi. Ada yang
Oke, sekarang silahkan dikerjakan banyak soalnya baik-baik, kemudian diskusikan jawabannya bersama teman kelompok. Ya. Ya, boleh silakan. Baik-baik soalnya. Baru kita diskusikan jawaban. Gitu. Sudah selesai? Oke. Sekarang masing-masing kelompok perwakilan 2 orang naik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1. Siapa yang mau dulu? Oke, silakan. Oke, silakan dibacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan pengerjaan 1. Apa tindakan yang paling amanah dan jujur yang seharusnya dilakukan? Jawabannya adalah langkah terbaik adalah menyimpannya, sementara lalu segera melaporkan dan menyerahkannya kepada guru atau pihak sekolah. Dengan begitu, dompet dapat dijaga sampai pemilik yang sah datang mengambilnya. Kedua, bagaimana cara kelompokmu meyakinkan temanmu yang ingin memanfaatkan uang tersebut? Jawabannya adalah mengingatkan bahwa uang tersebut bukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kemudian kita lanjutkan kepada kelompok 2. Dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya 2 orang perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2
segera didiskusikan. Nomor 1. Suatu hari, kami menemukan dompet berisi uang cukup banyak di halaman sekolah. Tidak ada identitas di dalamnya, tetapi beberapa teman menyarankan agar uang itu digunakan untuk membeli keperluan kelas. Apa tindakan yang paling amanah dan jujur yang seharusnya dilakukan? Kita persilakan kepada kelompok terakhir, kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan dua orang perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami. 1. Suatu hari kami menemukan dompet berisi uang cukup banyak di halaman sekolah. Tidak ada identitas di dalamnya, tetapi beberapa teman menyarankan agar uang itu digunakan untuk membeli keperluan kelas. Apa tindakan yang paling amanah dan jujur yang seharusnya dilakukan? Jadi semua kelompok telah melakukan presentasi. Ibu berikan kesempatan kepada semua kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Dua kelompok saja. Kelompok berapa mau bertanya? Silakan kelompok 2. Pertanyaan untuk kelompok 4. Mengapa penting untuk bersifat jujur? Apakah mengatakan bersikap jujur bisa membuat seseorang merasa tenang karena ketika kita melakukan hal yang benar, tidak ada rasa bersalah atau takut akan konsekuensi buruk. Dengan jujur, hati menjadi ringan karena kita tidak menyembunyikan kebenaran atau merugikan orang lain, sehingga pikiran lebih damai dan nyaman. Oke, tentang kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan di antara kalian? Oke, silakan dulu. Kesimpulannya adalah 1. Amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nomor 2 yaitu jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Yang ketiga adalah sikap amanah dan jujur akan melahirkan kepercayaan. Namun, kepercayaan itu tidak bisa didapatkan secara instan. Sikap amanah dan jujur harus dimiliki dalam jangka yang cukup lama dan teruji dalam berbagai situasi. Setelah itu, barulah kepercayaan dari orang lain bisa didapatkan. Setelah memberikan kesimpulan, agar tetap semangat dan bisa berdiri. Kita ice drinking dulu. Silahkan ikuti. Silakan kumpulkan LKPD-nya. Setelah materi kita hari ini yaitu membahas tentang amanah dan